Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Kendaraan yang sudah layak jalan on the road seutuhnya merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen yang dirakit membentuk sebuah unit. Seperti halnya mesin dirakit ke sasis, pemindah tenaga dirakit ke sasis, sasis dirakit ke sasis, kelistrikan penerangan wiper washer dirakit ke bodi, kelistrikan mesin dirakit ke mesin, bodi dirakit ke sasis. Istilah menjadikan satu kesatuan adalah dirakit, dipasang, diinstal, sehingga menjadilah sebuah unit. Garis besar sebuah kendaraan, komposisinya adalah sebuah kendaraan terdiri dari komponen berikut. 1 adalah mesin. Mesin kendaraan umum kita ketahui adalah mesin bensin yang berbahan bakar premium dan sejenisnya, dan mesin diesel yang berbahan bakar solar dan sejenisnya. 2. Drivetrain. Drivetrain atau powertrain disebut pemindah tenaga, yaitu komponen yang memindahkan tenaga sampai ke roda. Komponen kendaraan berikutnya adalah sasis, sedangkan bagian dari sasis salah satunya adalah suspensi. Suspensi berfungsi meredam getaran dari jalan yang bergelombang sampai ke bodi kendaraan sehingga menimbulkan kenyamanan dalam kendaraan. Komponen sasis berikutnya dari kemudi. Komponen untuk mengarahkan laju kendaraan sesuai dengan keinginan pengemudi. Komponen sasis berikutnya adalah rem. Rem adalah komponen untuk memperlambat laju dan menghentikan kendaraan sehingga menjadikan keamanan pada saat berkendara. Berikutnya, komponen dari kendaraan adalah kelistrikan mesin. Komponen utamanya adalah baterai. Baterai adalah sebagai sumber arus listrik. Komponen berikutnya adalah motor starter sebagai penggerak mula pada mesin. Komponen berikutnya adalah alternator sebagai pengisi kembali arus listrik ke baterai. Komponen berikutnya adalah IG coil untuk menaikkan tegangan. Dan komponen berikutnya adalah busi memercikan bunga api untuk pembakaran di dalam mesin. Komponen berikutnya pada kendaraan adalah kelistrikan bodi. Kelistrikan bodi adalah merupakan komponen penerangan pada kendaraan baik eksterior maupun interior, ditambah dengan wiper dan washer. Komponen kendaraan berikutnya adalah bodi. Bodi merupakan tampilan kendaraan dari luar dan juga sebagai keamanan dan kenyamanan penumpang di dalamnya. Setelah kalian memahami garis besar kendaraan, mari kita persempit lagi pembahasan berikutnya, bahwa komponen drivetrain atau pemindah tenaga adalah bagian dari kendaraan agar kendaraan bisa melaju dengan kecepatan sesuai dengan yang diinginkan pengemudi saat berkendara.
Jika mesin adalah input tenaga, maka drivetrain merupakan komponen yang memproses tenaga melalui berbagai macam komponen untuk menghasilkan output tenaga. Drivetrain atau powertrain disebut juga dengan pemindah tenaga. Menurut tata letak pemindah tenaga pada masing-masing kendaraan, maka kendaraan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. FF, front engine, front wheel drive. Kemudian FR, front engine, front rear wheel drive. Dengan menggunakan transmisi manual atau transmisi otomatik. Sebagai tambahan bagi kendaraan FR dan FR terdapat 4 WD atau 4-wheel drive dan MR, Midshift Engine Rear Wheel Drive. Contoh kendaraan yang memakai FF adalah sedan atau kendaraan hatchback. Kendaraan hatchback atau sedan itu seperti mobil Brio, Agya, Ayla, Civic, Toyota Altis. Kendaraan yang menggunakan FR jenis minibus seperti mobil Avanza, Xenia, SUV, dan sejenisnya. Selanjutnya, kendaraan memakai 4-wheel drive. Itu kita kenal dengan mobil Jeep seperti Suzuki Jimny, Daihatsu Tab, Daihatsu Rocky. Power transmisi atau aliran tenaga pada kendaraan. 1 FF front engine wheel drive dengan menggunakan manual transmisi. 1 mesin atau engine. Mesin pada kendaraan FF dengan MT menghasilkan tenaga berupa putaran atau torsi atau disebut dengan sumber tenaga. Yang kedua, kopling. Yang kedua, kopling atau clutch. Tenaga atau torsi dari mesin dari engine dialirkan ke kopling atau ke clutch yang dapat memutuskan aluran tenaga dari mesin ke transmisi atau ke manual transaxle. Komponen berikutnya untuk kendaraan jenis FF adalah transaxle manual. Pada manual transaxle terdapat komponen manual transmisi dan diferensial yang dijadikan satu. Tenaga yang sudah berada di kopling dialirkan ke transaxle dan sampai ke diferensial untuk direduksi atau dirubah kecepatan putarannya dan torsinya dan dirubah arah putarannya sehingga terjadi fluktuasi kecepatan dan torsi sesuai dengan kondisi jalan dan laju kendaraan. Komponen berikutnya adalah poros penggerak. Poros penggerak atau drive set. Setelah tenaga direduksi oleh transmisi transaxle manual, kemudian dialirkan ke poros penggerak. Selanjutnya, komponen berikut adalah axle. Kemudian poros penggerak ditopang oleh axle. Poros penggerak ditopang oleh axle. Drive shaft atau poros penggerak ditopang oleh axle. Setelah axle, aliran tenaga untuk selanjutnya, tenaga diteruskan ke roda sehingga kendaraan bisa bergerak melaju. Setelah dari drive shaft yang ditopang oleh axle, maka aliran tenaga
dialirkan ke tires dan wheels atau ban dan roda. Berikutnya adalah jenis kendaraan FF dengan automatic transmission. 1. Engine menghasilkan tenaga berupa putaran atau torsi atau sebagai sumber tenaga. Kemudian nanti tenaga tersebut akan dialirkan. Selanjutnya aliran tersebut ke torque converter. Dari engine ke torque converter. Torque converter adalah kopling otomatis yang digerakkan oleh fluida atau oli untuk meneruskan dan memutuskan tenaga dari mesin ke automatic transaxle atau ke automatic transaxle. Selanjutnya transaxle automatic. Pada transaxle automatic terdapat transmisi otomatis atau automatic transmission dan diferensial. Perbedaannya tadi dengan MT adalah di sini terdapat transmisi otomatik pada automatic transaxle, sedangkan diferensialnya sama seperti kendaraan FF dengan MT, manual transmission. Transaxle otomatik merupakan komponen untuk mereduksi putaran atau torsi secara otomatis dengan bantuan kekuatan dari tekanan fluida untuk memindahkan kecepatan atau torsi dari gigi-gigi planet. Kemudian putaran tersebut yang sudah direduksi akan dirubah arah putarannya dengan diferensial. Komponen selanjutnya drive shaft, sama dengan FF dengan MT. Drive shaft atau poros penggerak. Setelah tenaga direduksi kemudian dialirkan ke poros penggerak roda. Kemudian poros penggerak roda ditopang oleh axle, sama seperti FF dengan manual transmisi. Selanjutnya aliran tenaga dari poros penggerak roda yang ditopang dengan axle akan dialirkan ke ban dan roda. Sama seperti FF dengan manual transmission. Perbedaan